Bebatuan kapur yang keras menjadi lantai bagi warga desa di wilayah Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun kondisi lahan yang penuh bebatuan dan cenderung sulit menemukan sumber air, warga desa tetap mampu memanfaatkan potensi yang ada untuk menjadi sumber kehidupan. Bermodalkan pengetahuan dan keterampilan yang sudah diwariskan oleh para leluhur, warga di desa ini mampu hidup damai bersama alam di Gunung Kidul. Bagaimana kondisi warga desa di Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul? Simak selengkapnya bersama Cerita Desa Indonesia. Halo Sobat Desa, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala bentuk pekerjaan dan karirnya. Amin. Kali ini tim Cerita Desa Indonesia akan mencoba menelusuri pemandangan alam desa di Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul. Perjalanan kali ini akan diawali dari kota Yogyakarta yang akan menempuh jarak 52 km dengan durasi tempuh 1 jam 15 menit. Sobat Desa, cuaca siang hari ini sangat cerah sehingga pemandangan alam sepanjang perjalanan sangat indah untuk kita abadikan dengan kamera. Jika kita membaca beberapa pemberitaan surat kabar tentang Gunung Kidul, maka kita akan menemukan data bahwa beberapa wilayah di Gunung Kidul ternyata masih menjadi salah satu penyumbang jumlah warga miskin di Provinsi Yogyakarta. Sobat Desa, perlu diketahui bahwa ada beberapa indikator atau standar yang digunakan untuk menetapkan sebuah daerah termasuk ke dalam kategori miskin atau tidak. Pertama adalah jumlah penduduk miskin, indeks pembangunan manusia atau IPM, jumlah rumah tak layak huni, indeks desa membangun atau IDM, jumlah sanitasi tidak layak, kondisi sumber air tak layak, jumlah kepala keluarga tanpa akses listrik, dan yang terakhir adalah kelurahan rawan pangan. Sobat Desa, saat ini kita sedang berkeliling di Desa Ngloro dan Desa Krambil Sawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul. Kondisi jalanan di dua desa ini sangat bervariasi. Ada yang sudah diaspal, beton, dan ada pula yang masih dalam kondisi tanah berbatuan. Meskipun sepanjang perjalanan sinar matahari sangat terik, akan tetapi kondisi pepohonan yang masih sangat asri membuat hembusan angin di sepanjang perjalanan ini sangatlah menyegarkan. Sembari menikmati pemandangan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan gambar lonceng di bawah ini agar Sobat Desa tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari Cerita Desa Indonesia. Halo guys, jadi ini adalah tempe yang lagi dibuat sama ibunya. Ini tempe bungkusnya daun pisang, sementara yang ini adalah daun jati. Sama-sama tempe, dan ini ikatnya dari pelepah pisang. Itu adalah kedelai yang sudah siap untuk difermentasi. Kali ini pindah bu nek disade. Niki 1004. 1004. Panjenengan iki setor. Nggih, turut warung niki ning damel niki. Oh, panen pesenan. Nggih. Simbahe kula nggih ndamel tempe, Bu. Nah, niki. Ning pon mboten nenten. Anu, plastik. Mboten tempe ngeten iki nggih. Tempe daun. Ini nek ndamel ning nggih 5 hari. Mboten, Pak. Dereng. Niki lewat kula. Oh, so lewat. Sok kok namung piyambak saling ngresik-ngresiki. Nah niki bar kula obat wingi kajenge. Oh, kajenge resik nggih. Nggih. Niki mlebet di Desa Krambil Sawit nggih. Nggih, tesih. Wau kula napa semerep
Pelangi niku Nggih, selamat niku anu, datang. nggih. Oh jajan teng mriku to, Pak? Nggih. Yen kula kan mboten enten pegunungan enten iki. Oh. Nyobi-nyobi napa resani mawon. Nah, nggih. Monggo. Nggih. Siap. Teng Magelang dereng, Pak? Dereng. Oh, dereng. Namun Jogja. Oh, Jogja. Nggih. Jogja. Wah, mriki dolane munggah iki, Pak nggih. Nggih. Oh, kula niku teng ngandhap kok penasaran. Kok koyone dolane munggah terus enten griya apa mboten? Wonten Jebul enten griyane. nggih. Oh, nggih. Siap. Niki desane napa Pak namine, Pak? Niki Krambil Sawit. Oh, Krambil Sawit. Oh, nggih. Niki jalan ini. Pemandangannya sae. Mondel Kulon. Dusune niku. Nggih. Oh, nggih. Coba kula tak mriko meneh, Pak nggih. Monggo. Nah, sobat desa bisa melihat ya, hampir setiap rumah itu pasti ada seperti ini, kotak penampungan seperti ini. Ini bukan septic tank ya, tapi ini adalah penampungan air. Jadi air hujan ya, ini dari talang ini, dari genteng itu akan ditampung masuk ke dalam kotak ini, silinder ini atau tabung ini. Jadi ini adalah silinder atau tabung penyimpanan air. Maklum saja ya, di sini memang airnya sangat sulit. Jadi warga desa harus memanfaatkan air hujan sebagai sumber air. Oke, sobat desa, kita sudah mengelilingi beberapa desa ya. Ada 2 desa tadi yang sudah kita eksplor. Yang pertama ada desa Ngeloro. Nah, sekarang kita ada di desa Krambil Sawit. Bukan Kambil ya, tapi Krambil. Nah, ini rata-rata rumah warga di area sini itu bawahnya terdapat pondasi dari batuan kapur atau kars. Nah, kemudian di atasnya lah rumah-rumah warga ini berdiri kokoh. Dan perlu sobat sorry habis makan jadi nggak konsen. Jadi perlu sobat desa ketahui, warga di sini rata-rata mempunyai hewan ya, hewan ternak. Tadi kita udah lihat sapi ya, ini kandang-kandangnya ada di sini. Dan kemudian untuk kondisi jalan sendiri, di sini rata-rata jalanannya sangat terjal. Jadi kami sarankan bagi sobat desa yang baru pertama kali ke daerah Gunung Kidul untuk selalu hati-hati dan waspada. Dan tentu saja kalau teman-teman tidak tahu kondisi jalan, lebih baik tanya. Karena kondisi di sini kalau kalian baru datang ke sini, ya bisa dipastikan nanti teman-teman bisa dapat insiden jatuh atau apa gitu ya. Sobat desa, ibu pembuat tempe tadi bercerita bahwa kegiatan produksi membuat tempe merupakan pekerjaan sambilan yang ia lakukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Bapak berbaju biru sangat ramah terhadap tim cerita desa Indonesia saat melewati depan rumahnya. Meskipun sedang sibuk membersihkan rerumputan, tapi beliau dengan ramah menyapa kami. Lah kamu tanya apa? Makanya pon tua nih kan, terus dipetik to parine terus tandur kacang. Oh kacang, Nggih. berarti nek pon musim. Terakhir niku ketela, ngunduk ketela. Oh ketela. Nek pertama Bu, misalnya kan musim ketiga, ini kan nomor riyen. Niku nggih ketiga niku telo niku. Telo, lebar telo niku mengke. Telo terus nyamel lalahan. Lalahan niku napa Bu? Lalahan niku sing nggih tempat nganu meleh, nanem meleh. Oh. Legal kirabuk ngoten niku. Oh, dipaculi barang niku nggih. Nggih. Lebar niku napa meleh Bu? Ya nek pon Jawa nggih. Nggih nek dereng udan nggih. Nek pon rampung le ndamel ajeng ditanam. Berarti niku ngentosi Jawa riyen. Nggih lah ming kada udan ya Mas. Oh, anggap mriki banyu angel kok nggih Bu nggih. Nggih, nek saniki ra desa-desa niku pun enten pam. Oh, paham. Nggih. Nek sampun musim rendeng, pari. Nggih. Lebar pari mengke ngono boleh. Barbari kacang. Kacang brol niku. Nggih, kacang tanah.
Oh, kacang tanah. Lebar kacang tanah niku. Bar kacang tanah kayak mungkin ketela pohon. Ketela pohon terus jagung bareng niku nggih. Nggih, jagung niku bareng anu, pari. Lebar pari jagung niku. Oh, berarti nih jagung-jagung Jagung. lebar pari niku. Nggih, jagung niku nek do nggih bareng pari, nek do nggih dhisik. Oh. Ning metik niku. Namine campur sari. Nggih, namine campur sari. Lah sing ngertos kula Bu model-model. Kula kenen campur sari niku kok dicampur-campur ngoten nih. Oh, ning koyo urutan lari mangsa. kita Mas. Niku sik tengah ketela, terus Nggih. sebelah pari, ke sebelah kali jagung ngoten niku. Oh, ngoten niku. Ini namine campur sari lena. Campur Tani niku. Kaya lagu nggih Bu nggih, campur sari. Lah, Sobat Desa, salah satu tata cara penanaman tanaman di Gunung Kidul yang khas adalah model campur sari. Jadi maksud dari campur sari adalah dalam satu lahan itu dicampur beberapa tanaman. Ada jagung di sini di bagian pinggir-pinggirnya, kemudian di bagian tengah itu ada padi. Selain dicampur seperti ini, maksud dari campur sari adalah giliran tanam. Jadi ketika musim penghujan berarti nanti lahan disiapkan untuk padi. Kemudian setelah padi nanti ada kacang tanah. Setelah kacang tanah nanti dilanjut lagi dengan palawija. Palawija ada jagung, ada ketela. Itu di musim kemarau. Jadi seperti itu ya teman-teman. Cie pacaran cie ayam jago sama ayam babon pacaran di Bukit Kars. Wah, yang babon mau pergi, ayo jago tuh kan. Jadi sobat desa, kalau kita di daerah seperti ini bisa melihat ayam-ayam sedang pacaran. Ayo kalian sering pacaran nggak dulu sewaktu punya pacar? Setelah cukup berkeliling di Desa Ngloro dan Krambil Sawit, tim Cerita Desa Indonesia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke sisi lain Desa Krambil Sawit, tepatnya di pantai yang masih sangat tersembunyi dan belum diketahui banyak orang. Pantai ini terletak di sisi selatan Desa Krambil Sawit. Jika sobat desa penasaran, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, share, dan nyalakan notifikasi lonceng channel Cerita Desa Indonesia agar sobat desa tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Dukung dan ikuti terus channel kesayangan kita ini agar tim Cerita Desa Indonesia dapat lebih bersemangat dalam menghadirkan konten berkualitas tentang desa-desa di Indonesia kepada sobat desa sekalian. Saya Habib dan Zahwa dari tim Cerita Desa Indonesia mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.